Anomali Laut Batik. Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Maelstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah gak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah, bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia, terutama yang punya masalah pernapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah, terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lava merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu. Tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang enggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman, tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangkal laut. Peristiwa ini sering muncul di Prancis atau pantai-pantai di Tel Aviv. Tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu.
Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi, sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan, kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragmen-fragmen materi buatan dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin mengaduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudra. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Enggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian, contohnya adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Endapannya langsung mengalir ke Samudra Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore, hati-hati ya. Gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Nah, saatnya meregangkan kakimu dan berjalan-jalan di taman. Matahari bersinar dan kamu menikmati cuaca serta kehidupanmu. Saat itulah kamu melihat awan vertikal yang membesar dengan cepat. Awalnya berwarna putih terang, mendekat dengan sangat cepat, berubah menjadi padat dan gelap. Langit menjadi gelap, terpaan angin menghembus topimu sehingga terlepas dari kepala. Lalu rambutmu mulai berdiri. Itu pertanda kamu harus berlari menyelamatkan diri, kamu nyaris disambar petir. Pada saat ini, muatan positif meningkat di seluruh tubuhmu. Muatan itu akan mencapai bagian badai yang bermuatan negatif. Jika kamu tidak bereaksi cepat, kedua muatan akan bertemu dan akan berakhir buruk bagimu. Jika tidak ada tempat bersembunyi, jongkok dan buatlah dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitar. Jangan berbaring di tanah, kemungkinan tanahnya basah sehingga bisa menghantarkan listrik dengan baik. Ada juga tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahaya saat badai petir. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat, kamu mungkin mendengar bunyi berderak, mendengung, atau bergetar aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatmu. Kulitmu bisa mulai terasa gatal, mungkin ada rasa logam aneh dalam mulutmu. Jika memang kamu tidak sedang mengunyah aluminium foil, waspadalah. Ditambah, kemungkinan kamu mencium bau klorin. Itu ozon, muatan listrik memecah molekul nitrogen dan oksigen, yaitu gas utama penyusun atmosfer menjadi atom-atom yang terpisah. Ketika atom-atom itu menyatu lagi, sebagian menghasilkan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Itulah ozon. Kamu bisa mencium baunya selama badai petir sebab hembusan angin turut membawanya dari ketinggian mencapai ketinggian hidungmu. Kamu bisa memperkirakan seberapa dekat sebuah badai petir dengan mengukur waktu antara kilat terlihat dan petir terdengar. Setiap 5 detiknya berarti berjarak sekitar 1,5 kilometer. Langit di atas kepalamu menjadi gelap dan berubah warna menjadi hijau tak menyenangkan. Sesuatu menghantam pipimu. Aduh, sakit. Kamu memungut benda yang menghantammu. Hujan es raksasa, tapi di luar udara tidak begitu dingin dan juga tidak hujan. Kamu sadar sekelilingmu terasa sangat diam, sangat tenang.
rasanya tidak ada angin. Ini membuatmu berpikir tentang suasana tenang sebelum badai. Dan memang, kamu segera mendengar bunyi. Bunyi itu mendekat dengan cepat dan berubah menjadi deru seolah kereta barang sedang mendekatimu. Hanya saja, itu bukan kereta. Itu adalah tornado. Dan kamu hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Corong tornado tidak terlihat di balik kumpulan puing-puing beterbangan. Tetapi kamu tidak mungkin keliru membedakan terowongan udara berputar ini dari benda lain. Jika saat tornado terjadi, kamu sedang berada di jalan, menjauhlah sejauh mungkin dari mobilmu. Ini akan mencegah kendaraan itu meluncur cepat ke arahmu. Cari parit, tiaraplah di dalamnya. Dan lindungi kepalamu. Jika kamu di dalam rumah, menjauhlah dari jendela, dan kalau memungkinkan, berlindunglah di ruang bawah tanah. Sekarang, kamu berada di tepi laut, berjalan menyusuri pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba tanah di bawah kakimu mulai bergetar. Pasti ini gempa bumi. Keanehan lain yang kamu lihat adalah air surut dari pantai dengan kecepatan luar biasa. Air meninggalkan dasar laut terbuka, terumbu karang, dan bahkan ikan. Saat itulah kamu mendengar bunyi menderu di kejauhan. Tsunami! Dan kamu hanya punya beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Segera cari tempat tinggi. Sebuah gelombang raksasa sudah melesat cepat menuju pantai. Itu bukan satu-satunya cara tsunami mencapaimu. Tsunami tidak selalu datang menghempas pantai sebagai sejumlah gelombang raksasa. Tsunami bisa tampak seperti gelombang pasang yang cepat naik. Ia biasanya terjadi karena turbulensi bawah air yang hebat. Ia menarik orang yang berada di bawah permukaan laut dan melemparkan benda-benda berat ke sekitar. Kamu juga bisa melihat air laut bergelembung, berputar-putar, dan membentuk pola-pola aneh. Ini pertanda lain akan datangnya tsunami. Anjingmu gelisah. Ia mencakar-cakar pintu, berlarian di dalam rumahmu, dan mencoba berlindung di sudut. Anjing yang biasanya tenang dan jinak, sekarang melolong dan menggonggong. Cuaca juga sudah kacau dalam beberapa hari terakhir. Satu hari panas dan dingin membeku 24 jam kemudian. Ditambah, sungai kecil di dekat rumahmu berubah menjadi hidup, bergelembung ketika mengalir. Baru ketika gelas-gelas mulai berdentingan dalam lemari mula, kamu menyadari artinya. Bunyi denting itu disebabkan oleh getaran awal, gempa-gempa kecil yang mendahului gempa utama. Gempa bumi sering terjadi dalam rangkaian. Kalau terjadi beberapa gempa lemah, kemungkinan gempa yang jauh lebih besar akan segera menyusul. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin kamu melihat sinar biru aneh. Sebagiannya seperti berasal dari tanah, yang lain melayang-layang di udara. Inilah yang disebut cahaya gempa bumi. Berasal dari batuan yang mengalami tekanan sangat besar, cahaya ini bisa dilihat berhari-hari atau beberapa detik saja sebelum tanah mulai bergoncang. Namun begitu, para ahli meragukan keberadaan cahaya gempa. Jika kamu merasa akan terjadi gempa bumi dan kebetulan ada ikan lele dalam akuariummu, perhatikan perilakunya. Para ilmuwan telah membuktikan spesies ikan ini bisa bereaksi terhadap getaran bumi. Ikan itu menjadi gelisah ketika aktivitas seismik tinggi. Sebagian serangga dapat merasakan akan datangnya badai. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam dengan menghentikan gerakan apapun. Karena itu, jika kamu melihat banyak serangga di sekitarmu tampak mengantuk, carilah tempat berlindung. Adapun lebah, mereka bisa meramalkan hujan badai lebat. Mereka mulai bekerja lebih giat sehari sebelum mulai hujan. Gelombang laut persegi muncul ketika dua pola gelombang yang berbeda saling bertabrakan. Fenomena ini sepertinya luar biasa, tetapi hanya kalau dilihat dari pantai. Jangan sampai kamu punya pikiran ingin masuk ke laut untuk bermain dalam gelombang semacam itu ya. Di tempat itu, ada arus silang di bawah air yang bisa dengan mudah menyeret perenang andal sekalipun. Dan jika kamu melihat gelombang berombak-ombak membawa puing-puing dan rumput laut, tetaplah di luar air juga. Bisa jadi itu adalah pertanda akan datangnya arus pecah yang kuat. Arus ini bisa menghanyutkanmu jatuh ke laut. Jika kamu melihat benda hijau berbau di permukaan laut atau danau, menjauhlah dari air. Bisa jadi itu adalah ledakan populasi alga berbahaya. Kamu tidak dapat mengetahui beracun atau tidaknya pada pandangan pertama. Itu sebabnya lebih baik menghindar sama sekali. 3-4 hari sebelum datangnya siklon tropis, permukaan laut atau samudra bisa naik sampai setinggi 2 meter. Gelombang menghempas pantai setiap 9 detik, semakin dekat siklon tropis, semakin cepat ombak memecah pantai.
Ketinggian laut juga bisa meningkat lagi sampai 5 meter. Langit bertabur awan-awan lembut tipis. Sekitar 36 jam sebelum siklon tropis mencapai pantai, tekanan atmosfer mulai turun. Setelah itu, angin bertiup lebih kencang. Awan tipis seperti rambut muncul di langit. 18 jam sebelum siklon tropis sampai di pantai, langit terbuka dan mulai turun hujan. Air hujan seringnya membanjiri area yang letaknya rendah sampai ketinggian 4,5 meter. 12 jam menjelang siklon tropis, angin kencang mulai membawa puing-puing yang lepas. 6 jam sebelum datangnya, kecepatan angin sudah mencapai 145 km per jam. Ini cukup kuat untuk mematahkan, bahkan mencabut pepohonan, menerbangkan puing-puing besar di sekitar, dan membalikan mobil. Omong-omong, misalkan kamu sedang berlayar dan beberapa hiu mengitari perahumu. Awasi mereka. Jika ikan-ikan predator itu tiba-tiba meninggalkanmu sendiri dan pergi menuju ke perairan dalam, itu bisa berarti siklon tropis sedang mendekat. Kembalilah ke darat secepat mungkin dan peringatkan orang lain. Jika selama hujan deras kamu mendengar bunyi menderu, mungkin itu banjir bandang yang sedang bergerak ke arahmu. Jika saat itu kamu berada di dekat sungai, mungkin akan terlihat puing-puing hanyut terbawa aliran air. Warna air bisa berubah menjadi... Saat memikirkan gunung berapi, apa hal pertama yang terlintas di benakmu? Aliran lava merah panas mengepul yang mengalir di sisinya? Awan abu gelap membumbung tinggi ke langit? Atau justru terbayang pemandian air panas yang menenangkan? Nyamannya. Pasti, kita semua membayangkan satu hal, gunung berbentuk kerucut yang menjulang di cakrawala. Tapi gunung itu bisa juga hijau dan subur seperti gunung lain. Tapi tentu, di bagian atasnya terdapat lubang raksasa, seperti celah yang menganga jauh ke bawah. Di dalam ada lava dan gas yang didorong keluar. Begitu panasnya lava, jika kamu berdiri di puncak gunung berapi dan melihat ke dalamnya, wajahmu akan terasa semerah warna batuan cair yang keluar dari sana. Letusan gunung berapi selalu memengaruhi manusia, dan yang aku maksud bukan cuma warga yang tinggal di sekitarnya. Dampaknya biasanya juga terasa dalam skala global. Pesawat tidak bisa terbang untuk beberapa saat karena selimut abu yang dilepas ke udara. Belum lagi kesulitan bernapas yang mengikuti kemudian. Karbon dioksida, sulfur dioksida, dan banyak gas beracun lainnya yang nama-namanya akan membawamu kembali ke kelas kimia saat SMA. Anehnya, sebagian besar awan yang muncul dari gunung berapi hanyalah air, yang lebih tepatnya menguap akibat suhu mendidih itu. Tapi sebelum meletus, gunung berapi melewati sejumlah tahap layaknya remaja puber. Pertama, magma yang adalah lava sebelum meletus ke permukaan dan namanya berubah, mulai bergerak di bawah gunung berapi. Pergerakan ini menyebabkan gempa bumi yang makin parah dan berbahaya seiring waktu. Kemudian, uap dan berbagai gas mulai keluar dari lubang-lubang di kerak planet. Bumi kita mirip seperti ceret teh yang hampir bersiul. Saat emisi gas dan gempa bumi kian membesar, biasanya gunung berapi akan meledakkan puncaknya. Tapi tahap pertama ini bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum letusan terjadi. Kemudian magma mulai menumpuk. Dengan makin banyak tekanan, cairan panas ini makin ingin keluar. Sulit untuk menyadari tahap ini terjadi jika tanpa peralatan yang tepat. Untungnya, para ilmuwan memilikinya dan mereka tidak pelit informasi. Gunung berapi menjadi lebih aktif dari menit ke menit. Abu mulai keluar dan menyebar di udara, menciptakan awan mengerikan yang mengubah siang menjadi malam. Dengan menumpuknya magma, letusan tak tertahankan. Kemudian, duar! Permukaan gunung menyerah akibat tekanan dari bawah. Magma keluar. Sekarang, gunung memuntahkan lava yang kemudian mengalir ke sisi gunung. Semua ini terdengar seram. Lantas, bagaimana jika ini tidak pernah terjadi? Bagaimana jika tidak ada yang namanya gunung berapi? Akankah bumi akan tetap sama? Jawabannya, tidak. Jika gunung berapi tidak pernah ada, artinya tak akan ada atmosfer. Saat planet kita masih kecil, gas vulkanislah yang menciptakan gelembung pelindung yang memungkinkan kamu dan aku menghirup udara yang sama.
Gunung berapi juga berperan besar dalam membentuk daratan dan lautan. 4 miliar tahun lalu, bumi masih dalam proses pembentukan. Wajahnya jauh dari titik biru hijau yang kini kita kenal. Semuanya merah membara dan air terperangkap di bawah keraknya. Setelah permukaannya mendingin dan mengeras, barulah air akhirnya keluar. Gunung berapi bertindak seperti sobekan di kain pada planet kita. Uap air mengembun di atmosfer, lalu kembali turun dalam bentuk hujan. Hujan turun begitu lama hingga planet ketiga dari matahari ini mulai berubah menjadi bola biru seperti yang kita kenal. Bahkan, ada teori yang berpendapat semua air di bumi berasal dari gunung berapi, dan tanpa air, tentu saja, kehidupan tidak akan bisa terbentuk. Pembentukan tanah melewati proses serupa. Begini, planet kita adalah tempat yang tak karuan saat terbentuk. Bentuknya berupa permukaan meleleh, dengan medan lava dan letusan gunung berapi konstan, ditambah batuan luar angkasa yang sering berkunjung, sebab tidak ada atmosfer untuk melindunginya. Ketika mulai dingin, permukaan padat terbentuk, tapi materi panas di bawahnya masih mendidih dan menggelegak dan terus-menerus naik. Kerak kemudian bergerak dan membentuk lapisan tebal dengan materi yang naik tadi. Seiring waktu, lapisan ini menjadi lebih permanen. Letusan gunung berapi masih terjadi, tapi daratan pertama akhirnya terbentuk. Nah, mari kita bahas manfaat terbaik gunung berapi, atmosfer. Jadi, bagaimana jika gunung berapi berhenti meletus setelah kita mendapatkan perisai pelindung untuk bernapas ini? Hasilnya masih agak buruk. Pertama-tama, gunung berapi menciptakan tanah paling subur. Di sekitar Napoli, ada gunung Vesuvius yang terkenal. Kualitas tanah di sana sangat kaya. Itu semua berkat dua letusan gunung berapi super besar. Yang pertama terjadi 35.000 tahun lalu, dan satu lagi terjadi 12.000 tahun lalu. Memang, gunung berapi ini menyebabkan banyak kerusakan jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, tanah ini dibuat subur olehnya. Kini, wilayah ini dipenuhi semua jenis jeruk, zaitun, anggur, ceri, dan tentunya bahan pokok mereka, tomat. Semua itu akan mustahil tanpa tanah vulkanis yang kaya. Dan sejauh ini, Napoli bukanlah contoh satu-satunya. Bakteri, yakni organisme hidup pertama, hidup di air panas. Para ilmuwan telah menemukan fosil mikroorganisme yang umurnya lebih dari 4 miliar tahun. Bakteri-bakteri itu berkembang biak subur dalam ventilasi hidrotermal, yaitu celah di dasar laut, dan biasanya berada di dekat lokasi vulkanis aktif. Artinya, tanpa gunung berapi, tak akan ada tanah, air, atau bahkan makhluk hidup pertama yang menurut teori pada akhirnya akan berkembang menjadi semua makhluk yang ada saat ini. Mungkinkah kehidupan tetap berkembang di bumi tanpa gunung yang meledak ini? Jawabannya meragukan. Oke, intinya atmosfer dan kehidupan sudah terbentuk. Jadi, bagaimana jika gunung berapi berhenti meletus hari ini setelah kita punya semua manfaat yang tadi dibahas? Menurut kisah ini, kita sudah sampai di tahap itu. Awalnya hanya ada satu benua di bumi, Pangea. Ini adalah super benua yang dikelilingi satu super samudra besar tak terputus. Aktivitas vulkanis saat ini akhirnya sudah tenang, yang artinya semua energi itu akan terkumpul di bawah kerak bumi. Begini gambaran sederhananya. Pertama, ada inti bumi, lalu ada inti luar, selanjutnya ada arus konveksi. Magma ada di baris berikutnya. Setelah itu, kerak bumi. Dan di bagian paling atas, ada samudra dan kerak benua. Penyebab Pangea akhirnya terbelah menjadi benua terpisah seperti saat ini adalah karena lempeng tektonik. Kerak bumi tidak selalu dalam bentuk satu bagian padat. Kerak ini dipecah menjadi potongan besar atau lempeng yang selalu bergerak. Dan semuanya masih bergerak sampai sekarang. Ya, tanah tempatmu berpijak sekarang semacam berselancar di atas arusan konveksi tadi. Prosesnya lambat, jadi kamu tidak bisa merasakannya. Pangea pun tidak pecah sekaligus, melainkan butuh waktu puluhan juta tahun. Saat lempeng bergerak, gempa bumi dan aktivitas gunung berapi terjadi.
Akibat lempeng yang bergerak, gunung juga terbentuk. Pergerakan ini juga bagus untuk planet kita karena bumi semacam memperbarui kerak lamanya. Jika tidak ada aktivitas vulkanis saat ini, tekanan di bawah kerak bumi akan terus menumpuk. Tumpukan ini akan mencapai titik didih yang tidak bisa ditangani semua benua lagi. Dan akhirnya, benua akan mulai terbelah menjadi lebih banyak bongkahan yang lebih kecil. Gunung berapi masih berguna bagi warga bumi hingga saat ini. Misalnya, gunung berapi mendinginkan atmosfer. Letusannya melepaskan gas belerang. Saat bergabung dengan air di atmosfer, suhunya menurun sampai tingkat rendah agar kita bisa hidup dan bernapas. Panas yang dihasilkan juga membawa Lihat gumpalan keabu-abuan aneh ini yang tergeletak di tanah dan mengeluarkan uap. Nah, tunggu apa lagi? Lari aja secepat yang kamu bisa. Benda itu bisa meledak tepat di wajah Anda kapan aja, menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Bencana sedang terjadi di depan mata Anda. Awalnya, tanah mulai bergetar. Suara gemuruh yang dalam bergema di seluruh lembah. Lalu, boom! Gunung berapi itu meledak, melontarkan bebatuan bercahaya tinggi ke langit. Di antara mereka ada gumpalan batuan cair, baru saja keluar dari kedalaman panas bumi. Saat melayang di udara, gumpalan itu mulai berubah. Udara dingin menyelimuti permukaannya, mengeraskan lapisan luarnya, sementara bagian dalamnya tetap panas dan lengket. Beberapa tetangganya berbeda, ada yang memiliki gelembung gas terperangkap di dalamnya, ada yang memiliki inti batuan padat, dan beberapa membentang menjadi pita panjang yang berpilin-pilin. Gumpalan terbesar yang terbang ini ukurannya sebesar mobil kecil. Selama 10 detik yang panjang, gumpalan lava itu terbang, berputar dan berguling-guling. Di bawah, orang-orang mulai menyadari besarnya bahaya dan mulai berlarian. Itu sia-sia, gumpalan terbang ini bisa melaju bermil-mil jauhnya, tepatnya hingga 6 mil. Lalu saatnya pun tiba, gumpalan lava itu menghantam tanah. Beberapa teman kecilnya udah benar-benar meningin dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Tapi yang satu ini masih membara di dalam wadah kristal yang disebut bleb. Saat menghantam tanah, cangkangnya yang keras retak dan lava cair merembes keluar, mendesis dan mengepul, menyebar seperti panekuk raksasa yang menyala. Letusannya udah berlalu, tapi bahayanya masih ada. Bom lava, meskipun menarik, adalah salah satu trik paling berbahaya dari gunung berapi. Bagian dalam gumpalan terbesar tetap sangat panas, masih mendidih penuh energi. Mereka bukan sekedar hangat, suhu di dalamnya mencapai ratusan derajat. Jika salah satu proyektil berapi ini mengenai seseorang, orang itu akan langsung hancur. Yang lebih parah lagi, bom lava bisa meledak atau menyebabkan ledakan sekunder dalam dua kondisi. Jika bom lava mengandung gas vulkanik seperti uap air, karbon dioksida, atau gas belerang di dalamnya, pendinginan cepat bisa menjebak gas-gas itu. Ketika tekanan meningkat, bom itu bisa meledak. Atau jika bom lava panas jatuh ke air atau es, perubahan suhu yang mendadak bisa menciptakan ledakan urap, menghamburkan puing-puing ke segala arah. Blebs lava hadir dalam berbagai bentuk, tergantung seberapa cair magma saat dikeluarkan. Bentuknya juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka melayang di udara dan bagaimana mereka mendarat. Blebs pita terbentuk ketika magma yang sangat cair terlontar dalam gumpalan panjang dan lentur. Saat gumpalan ini pecah di udara, mereka menciptakan fragmen tipis seperti pita yang mendarat dalam keadaan utuh. Blebs ini sering memiliki tekstur beralur dan kantong udara kecil di dalamnya. Blebs bulat juga berasal dari magma yang sangat cair, tetapi alih-alih membentuk pita, bentuknya dipengaruhi oleh tegangan permukaan yang menariknya menjadi hampir bulat sempurna saat mendingin. Blebs lava lonjong atau almond awalnya mirip yang bulat, tapi saat berputar di udara, meregang jadi lonjong seperti bola sepak. Satu sisinya biasanya lebih halus dari sisi lain, menunjukkan arah geraknya saat jatuh. Blebs Cowpea itu memang nama aslinya, terbentuk ketika lava yang sangat cair tidak sempat mendingin sebelum menyentuh tanah. Alih-alih mengeras di udara, lava itu jatuh saat masih cair dan menjadi pipi saat menghantam tanah, menyebar membentuk pola tidak beraturan dan bulat yang mirip, ya, kotoran sapi. Ada juga blebs kerak roti yang terjadi ketika lapisan luar bom lava mengeras saat terbang, sementara bagian dalamnya tetap panas. Saat bagian dalamnya mengembang, ia akan memecahkan cangkang yang udah mengeras, sehingga permukaannya jadi mirip kerak roti. Bom lava berinti memiliki cangkang keras yang mengelilingi inti di dalamnya, yang terbuat dari batuan vulkanik lama, pecahan dari letusan sebelumnya, atau bahkan fragmen dari landscape di sekitarnya.
Apapun bentuk gumpalan lava itu, sebaiknya kamu waspada saat terjadi letusan gunung berapi, bahkan jika kamu berada bermil-mil jauhnya dari pusat letusan. Tapi, lava bukan satu-satunya bahaya saat menjelajah gunung berapi. Saat tetesan kecil lava terlontar, mereka meregang tipis dan memanjang saat mendingin. Jika berbentuk seperti tetesan air mata, itu disebut air mata Pele dari nama Dewi Api Hawaii. Jika menjadi untayan panjang dan tipis, itu disebut rambut Pele. Dalam kasus ini, kamu bisa melihat sesuatu yang tampak seperti anyaman emas dari rambut halus di tanah. Ini bukan rambut manusia atau hewan, melainkan benang halus kaca vulkanik. Mereka terbentuk saat gelembung gas dalam lava meletus, meregangkan batuan cair jadi serat panjang mirip rambut. Rambut Pele sangat tipis, kadang hanya 1 mikron, tapi bisa juga sepanjang beberapa kaki. Saking ringannya, angin mudah menerbangkannya di udara. Kemudian, mereka mengendap di area rendah, menumpuk dalam lapisan tebal. Meski tampak rapuh, helai-helai ini merupakan potongan kecil kaca. Mereka tajam dan mudah pecah, dan jika menempel di kulit bisa menyebabkan iritasi. Jika masuk ke mata, bisa jadi jauh lebih berbahaya. Itulah sebabnya sangat penting untuk berhati-hati saat berada di sekitar rambut Pele. Sekarang, bayangkan gelombang pasang api dan abu meluncur menuruni gunung dengan kekuatan yang tak terbendung. Inilah yang disebut aliran piroklastik, gelombang cepat gas panas membara, dan batuan hancur yang mengubur apapun di jalurnya. Aliran-aliran ini bisa menjangkau bermil-mil, bergerak secepat mobil balap, dan mencapai suhu yang cukup panas untuk melelehkan logam hingga 1800 derajat Fahrenheit. Aliran piroklastik datang tanpa peringatan. Runtuhnya kolom abu tinggi dari gunung berapi yang sedang meletus atau kubah lava, sebuah sumbat besar dari lava yang mengeras di mulut gunung berapi, dapat dengan mudah memicu aliran ini. Begitu sumbat itu runtuh, longsoran api pun dilepaskan, meluncur menuruni lereng dengan kecepatan mengerikan, menguapkan hutan, meratakan desa, dan membakar habis apapun yang terjebak di jalurnya. Tak ada yang bisa lari dari aliran piroklastik. Inilah kekuatan paling mematikan gunung berapi, merenggut lebih dari 90.000 nyawa dalam 400 tahun terakhir. Itu sepertiga total korban letusan gunung berapi. Aliran ini membakar, menghancurkan, menyesakkan napas, serta merusak bangunan, jembatan, dan infrastruktur buatan manusia. Walau ilmuwan bisa memprediksi jalur paling mungkin, biasanya di lembah, sejarah membuktikan aliran kuat bisa melompati punggung bukit, menyapu perbukitan, dan menghantam area yang dulu dianggap aman. Petir vulkanik memang tidak seberbahaya aliran piroklastik, tapi pemandangannya menakjubkan. Petir ini hanya terbentuk di awan tebal penuh abu dari letusan gunung berapi tertentu. Kolom-kolom menjulang ini, yang disebut plume vulkanik, melesat ke langit saat gunung berapi melepaskan abu dalam jumlah besar. Tak semua gunung berapi menghasilkan plume seperti ini. Itulah sebabnya petir vulkanik sangat langka. Sebagai contoh, gunung-gunung berapi di Hawaii kebanyakan meletus dengan lava yang mengalir, bukan awan abu yang tebal. Jadi, mereka hampir tidak pernah menghasilkan petir vulkanik. Sekarang, lihat partikel abu kecil ini. Sebelum letusan, partikel ini terjepit rapat di dalam gunung berapi di bawah tekanan sangat tinggi. Tapi saat keluar ke udara, mereka saling bertabrakan dan bergesekan dalam proses yang disebut gesekan. Gesekan ini mengisi partikel tersebut dengan listrik, seperti saat menggosok balon ke rambut. Saat partikel bermuatan ini naik, mereka terpisah. Muatan positif menuju satu sisi, dan muatan negatif ke sisi lainnya. Ketika perbedaan muatan menjadi terlalu besar, energinya meledak sebagai kilatan petir, membelah kolom abu vulkanik. Beberapa akibat paling menghancurin dari letusan gunung berapi adalah lahar. Lahar adalah sungai lumpur, abu, dan batu yang kuat dan bergerak cepat, meluncur menuruni lereng gunung berapi, menghancurkan apapun yang ada di depannya. Aliran lumpur yang menakutkan ini terbentuk ketika hujan deras bercampur dengan material vulkanik yang lepas. Meskipun lahar kadang terjadi saat letusan, mereka juga bisa datang tanpa peringatan. Hal ini membuatnya sangat berbahaya. Seperti aliran piroklastik, lahar bergerak dengan cepat, kadang menempuh jarak ratusan mil. Lahar bisa mengubur seluruh kota, menyapu jembatan, dan menghancurkan jalan, meninggalkan lapisan lumpur dan batu yang tebal. Salah satu bencana lahar paling dahsyat terjadi di Kolombia pada tahun 1985 ketika Gunung Nevado del Ruiz melepaskan aliran lumpur yang mengubur kota Armero, menewaskan lebih dari 23.000 orang.
Peristiwa tragis lainnya terjadi pada tahun 1990-an ketika lahar dan aliran piroklastik dari Gunung Soviere Hills menghancurkan ibu kota Plymouth, menyebabkan kerugian sebesar $500 juta. Kamu sedang berkelana melintasi gurun Sahara dan yang terlihat di sekelilingmu hanyalah pasir yang tak berujung. Lalu tiba-tiba kamu melihat tanda ini di pasir. Hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah lari dari tempat itu secepat mungkin. Karena jika kamu memicingkan mata dan fokus dengan baik, kamu akan menyadari kamu sedang melihat ular berbisa bertanduk Sahara bersembunyi di dalam pasir menunggu makanan berikutnya. Paradoksnya, gigitan ular ini tidak pernah menyebabkan kematian pada manusia. Tapi kalau gitu, kenapa kamu harus melarikan diri? Yuk kita cari tahu. Ular berbisa tanduk Sahara adalah salah satu ular gurun yang paling terkenal dan ahli dalam bersembunyi di depan mata. Cerastes cerastes merupakan nama ilmiah ular ini adalah salah satu makhluk yang paling pandai berkamuflase di seluruh kerajaan hewan. Ular ini dapat berukuran rata-rata antara 30 hingga 61 cm, tetapi spesimen terbesarnya dapat memanjang hingga 84 cm, hampir 1 meter. Meskipun itu mungkin tidak terlihat terlalu panjang, percayalah kamu tidak ingin salah satu dari mereka menyelinap ke arahmu. Menariknya, betina dari spesies ini lebih besar daripada jantan yang jarang terjadi pada ular dan membuat betina terlihat lebih mengintimidasi. Tetapi hal yang benar-benar unik dari ular berbisa ini tentu saja adalah tanduk yang menyeramkan satu di atas setiap mata. Tanduk ini membuat reptil ini terlihat seperti naga yang membedakannya dari kebanyakan ular berbisa gurun lainnya. Tidak semua ular berbisa Sahara memiliki tanduk ini, beberapa memiliki culak kecil atau tidak ada sama sekali. Bisa dibilang ini adalah sedikit undian genetik, tapi tanduk ini menambah kesan mengancam pada ular berbisa dan membuatnya terlihat lebih menakutkan. Namun bukan hanya culak atau ukurannya saja yang membuat mereka menarik, jantan dan betina terlihat berbeda bukan hanya dari ukurannya. Jantan memiliki kepala dan mata yang lebih besar daripada betina dibandingkan dengan kerabatnya. Ular berbisa tanduk Sahara memiliki kepala yang lebih besar dan lebih cenderung memiliki tanduk yang menyeramkan. Sekarang, yuk kita bahas tentang apa yang membuat ular berbisa tanduk Sahara ini menjadi ahli bertahan hidup sejati. Kemampuannya yang luar biasa untuk menyatu dengan pasir. Warna ular berbisa ini sesuai dengan berbagai corak Sahara, kuning, abu-abu pucat, merah muda, kemerahan, atau coklat muda. Ular ini memiliki pola yang rumit di sepanjang punggungnya dengan bercak-bercak gelap berbentuk setengah persegi panjang yang terkadang menyatu dengan palang. Pada saat yang sama, perut bagian bawah berwarna putih dan ekornya seringkali memiliki ujung berwarna hitam. Ini adalah trik lain, beberapa hewan bisa salah mengira fitur ini sebagai penyengat kalajengking. Kamuflase ini adalah garis pertahanan utama ular berbisa dan alat untuk berburu. Reptil ini tidak hanya merayap di depan mata. Sebaliknya, ia mengubur dirinya sendiri di dalam pasir. Ular berbisa dapat menggoyangkan tubuhnya di bawah pasir gurun yang lembut sehingga hanya menyisakan mata dan lubang hidungnya yang terlihat. Bayangkan seekor makhluk yang begitu ahli dalam bersembunyi sehingga ia bisa berbaring rata dan menghilang, menunggu berjam-jam hingga seekor tikus atau kadal yang tidak menaruh curiga atau manusia melintas di dekatnya. Pada siang hari, ular berbisa juga berlindung di bawah bebatuan dan di liang yang ditinggalkan oleh hewan lain. Kadang-kadang ular ini bahkan bersembunyi di bawah naungan semak-semak. Untuk makhluk yang terlihat begitu ganas, ular berbisa tanduk Sahara ternyata memiliki sifat yang tenang. Ular ini tidak akan menyia-nyiakan bisa pada ancaman yang bisa dihindari dan lebih memilih untuk berbaring diam atau bersembunyi. Tapi ketika merasa benar-benar terancam, ular ini memberikan peringatan yang sangat dramatis. Ular ini menggosokkan lilitannya bersama-sama, menghasilkan suara mendesis dan berderak yang khas yang memberitahu kamu bahwa ia siap untuk menyerang. Dan jika kamu mengabaikan peringatan itu, gigitan ular berbisa ini syarat dengan bisa beracun yang bisa sangat berbahaya.
Itulah mengapa menangani ular-ular tersebut dapat menjadi kesalahan fatal seperti yang pernah dialami oleh 2 orang pawang yang tidak beruntung di Eropa. Kedua orang tersebut digigit oleh ular berbisa Sahara yang dipelihara di penangkaran dan gigitannya menyebabkan pembengkakan yang ekstrim, masalah pembekuan darah, dan bahkan gagal ginjal. Racun pada gigitan ini memiliki senyawa khusus yang mengacaukan pembekuan darah, menyerang ginjal, dan dapat menyebabkan pendarahan internal yang serius. Pengobatan terbaik untuk gigitan ini adalah antivenom khusus, tetapi jelas bahwa gigitan ular berbisa tanduk Sahara tidak bisa dianggap enteng. Nah, inilah fakta mencengangkan lainnya tentang reptil ini. Ketika bergerak, ular berbisa tanduk Sahara tidak melata dengan cara yang biasa. Sebaliknya, ia menggunakan gaya unik yang disebut sidewinding. Bayangkan hewan ini mengangkat satu lingkaran tubuhnya, menggerakkan lingkaran itu ke depan, dan kemudian menarik sisanya ke belakang. Berjalan menyamping ini memungkinkan ular bergerak melintasi pasir panas tanpa membiarkan perutnya menyentuh tanah terlalu lama. Di tempat sepanas Sahara, teknik ini tidak hanya terlihat keren, ini sangat penting untuk bertahan hidup. Meskipun ular berbisa tanduk Sahara adalah juara dalam kamuflase gurun, tapi ular ini memiliki persaingan yang serius dalam hal kamuflase. Di seluruh dunia, ada ular-ular lain yang telah menyempurnakan seni menyatu dengan lingkungannya untuk menangkap mangsa dan menghindari dimakan. Seperti ular coklat timur, ular Australia yang merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Warna coklatnya membuatnya menyatu dengan bebatuan dan tanah, membuatnya sangat sulit dikenali hingga kamu benar-benar berada di atasnya. Gigitan ular ini dapat berakibat fatal dalam waktu kurang dari 1 jam. Ular murah tanah tembaga timur yang ditemukan di hutan Amerika Serikat, warna coklat pucat dan merah muda dari ular ini berpadu sempurna dengan dedaunan musim gugur. Ular ini sering diam di tempat daripada merayap yang menyebabkan banyak gigitan yang tidak disengaja. Racunnya biasanya tidak fatal, tetapi menyakitkan, dan karena reptil ini bersembunyi dengan sangat baik, perjumpaan dengan ular ini sering terjadi. Perrine Gaze Adder dari Angola dan Namibia senang bersembunyi di pasir seperti ular berbisa bertanduk Sahara. Ular ini kebanyakan memakan kadal dan sisiknya yang berwarna seperti pasir membuatnya hampir tidak terlihat. Untungnya gigitannya tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Yuk kita lihat makhluk yang menakutkan ini. Ini adalah ular deri kayu. Ular derik ini hidup di hutan lebat di Amerika Serikat dan menggunakan warnanya untuk menyatu dengan lantai hutan. Kamu mungkin tidak akan melihatnya, tetapi jika kamu mendengar deriknya, mundurlah selangkah karena bisa ular ini sangat kuat. Ular gopher Pasifik yang ditemukan di pantai barat Amerika Serikat dapat tumbuh hingga 2,1 meter. Satu-satunya nilai tambah dalam situasi ini adalah reptil ini tidak berbisa. Ular ini berkamuflase dengan baik di hutan dan di ladang, namun tidak berbahaya bagi manusia. Hanya saja jangan menakut-nakutinya ya, atau kamu akan terkena gigitannya yang tetap saja tidak menyenangkan. Di daerah berbatu di California dan Oregon, kamu mungkin akan bertemu dengan ular derik Pasifik Utara yang suka menyatu dengan bebatuan berwarna coklat tua dan emas. Mendengar suara derik seringkali menjadi satu-satunya peringatan bahwa ular berbahaya ini ada di dekatmu. Ular-ular berikutnya tidak terlalu berbahaya, tapi mereka adalah ahli kamuflase yang tidak tertandingi. Ular hijau halus memiliki warna hijau cerah, cocok dengan dedaunan di pepohonan dan rerumputan yang membuatnya hampir tidak terlihat di antara dedaunan. Ular berbisa Eropa biasa lebih suka bersembunyi di antara dedaunan dan semak-semak, dan ular garter biasa yang tidak berbahaya memiliki warna yang menyatu dengan tanah dan rumput. Perlu diingat, meskipun semua ular ini tidak berbisa, mereka tetap dapat memberikan gigitan yang menyakitkan. Dan aku nggak bisa tidak menyebut ular piton reticulated yang sangat besar, meskipun Hey, kita semua suka musim dingin kan? Kue jahe, duduk di dekat perapian, dan gelembung metana yang membeku. Suhu sangat dingin memberi manusia kesempatan untuk melihat beberapa fenomena musim dingin yang sangat aneh. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Di bawah permukaan Danau Abraham di Kanada, di Alberta,
atau di bawah danau-danau lain di Antarktika, kamu bisa menyaksikan fenomena gelembung es yang sangat memukau. Dari atas, gelembung-gelembung ini terlihat seperti permata yang berkilauan. Tapi gelembungnya nggak sesuai ekspektasi kita karena nggak pernah pecah. Semuanya membeku di tengah jalan sebelum mencapai permukaan. Jadi, bagaimana gelembung-gelembung itu bisa sampai ke sana? Dan terbuat dari apa? Beberapa di antaranya berasal dari gas yang dilepaskan dari pencairan gletser. Sementara yang lainnya adalah hasil dari pembusukan material organik yang ada di dasar danau. Gelembung-gelembung ini memang terlihat cantik, tapi juga sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Gelembung-gelembung ini terbentuk dari metana dan dapat meracuni manusia. Kalau jadi kamu, aku sih nggak akan dekat-dekat. Kalau kamu sedang mengemudi di jalanan lereng bukit yang berliku saat snow squall atau badai salju mulai terjadi, sebaiknya segeralah berhenti. Snow squall adalah istilah musim dingin yang setara dengan badai petir parah. Masalahnya, snow squall sulit diprediksi dan bergerak sangat cepat. Bisa saja cuaca sedang cerah, tapi tiba-tiba snow squall besar menerjang. Kalau belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya, itu karena National Weather Service di AS baru mulai menggunakannya pada tahun 2018. Mereka menyebutnya squall atau badai salju karena bisa sangat mengurangi jarak pandang dan berbahaya jika nggak ditanggapi dengan serius. Tapi tetap saja, salju yang turun terlihat indah, bahkan kalau terjadi sedahsyat itu. Katakanlah pada musim dingin ini kamu memutuskan untuk mengunjungi air terjun Niagara yang terkenal. Terletak di antara Amerika Serikat dan Kanada, ini merupakan air terjun terbesar kelima di dunia dengan lebih dari 3.000 ton air yang mengucur deras per detiknya. Pada musim dingin, daerah ini terlihat seperti negeri ajaib dan menjadi rumah bagi sebuah fenomena menarik, yaitu air terjun beku. Enggak, ini bukan film Hollywood atau lelucon di internet. Air terjun Niagara benar-benar bisa membentuk lapisan es. Hal ini terjadi ketika air terjun terpapar suhu yang sangat dingin dalam waktu yang lama. Jadi, air di permukaan dan kabut di udara berubah menjadi es sehingga memberi kesan bahwa seluruh air terjun membeku. Tapi sebenarnya nggak begitu. Kalau memperhatikan lebih dekat ke dalam es, kamu akan melihat air yang mengalir masih berlimpah. Pernahkah kamu mendengar tentang sesuatu yang disebut bola salju alami? Ini fenomena alam langka namun indah yang terjadi ketika butir-butir es yang lebih kecil tergulung oleh angin kencang dan air. Semakin jauh menggelinding, semakin banyak es yang terkumpul, dan semakin terpoleslah es tersebut. Pada akhirnya, es-es tersebut akan berubah menjadi bola salju raksasa yang terbentuk sempurna. Bola-bola salju ini terlihat sangat menakjubkan saat berdiri sendiri. Tapi ketika ada ratusan bola salju yang terbentuk, itu jadi pemandangan yang luar biasa. Beberapa bola salju berubah menjadi donat raksasa yang menggelinding. Bentuk yang langka ini hanya terjadi pada kondisi suhu yang sempurna. Ketika salju dalam kondisi yang pas antara keras dan lembut, ini terjadi saat bola salju mulai menggelinding ke bawah, mengumpulkan lebih banyak salju sampai tiba-tiba bagian tengahnya runtuh. Inilah yang membuat bola salju menjadi berbentuk donat. Apa rasanya juga seenak donat? Sepertinya enggak ya. Hampir lupa. Kalau ingin melihatnya secara langsung, kamu harus pergi ke tempat yang sangat dingin. Meski begitu, orang-orang mengatakan pernah melihatnya di Ottawa, di kawasan Midwest Amerika Serikat, dan bahkan di Skotlandia. Kalau kamu berjalan-jalan di hutan pada awal musim dingin, kamu mungkin akan menemukan fenomena ajaib yang dikenal sebagai frost flower. Fenomena berbentuk bunga ini sangat langka dan hanya terjadi apabila suhu udara mencapai titik beku, tapi tanahnya masih lembab. Saat tercipta kondisi yang tepat, uap yang keluar dari batang membentuk pola-pola setipis tirai dan membentuk es yang rapuh seperti bunga. Jangan coba-coba memetiknya atau kamu akan merusaknya. Dan tentu saja, jangan mencoba menanamnya di tempat lain karena itu bukan bunga sungguhan. Dan pastikan kamu kesini sebelum matahari terlalu terik atau bunga-bunga ini akan meleleh.
Katakanlah kamu baru saja memeriksa perakiraan cuaca dan suhu udara pada hari itu adalah minus 22 derajat Celcius. Mungkin kamu akan memilih tetap di rumah di balik selimut, tapi aku yakin kamu akan berubah pikiran kalau punya pilihan untuk melakukan perjalanan ini. Bayangkan Taman Yellowstone tertutup salju setinggi beberapa meter pada hari yang cerah. Kalau itu belum cukup untuk meyakinkanmu, tambah beberapa bison yang diselimuti salju dan geyser panas ke dalam gambaran itu. Masih belum tertarik? Bagaimana dengan kesempatan untuk melihat fenomena langka hoarfrost? Belum pernah mendengarnya? Kalau belum pernah mendengarnya, hoarfrost adalah jenis embun beku yang memesona dari segi geometris, yang bisa dilihat saat uap air di udara melewatkan tahap tetesan air dan muncul langsung dalam bentuk kristal es di atas daun. Embun beku ini jauh lebih fotogenik daripada yang ada di kaca depan mobil atau di taman. Sekadar informasi, istilah hoarfrost berasal dari bahasa Inggris kuno yang berarti embun beku menyerupai jenggot orang tua. Bagaimana menurutmu? Apa ini memang terlihat mirip jenggot? Kamu sedang berjalan di hutan yang tertutup embun beku pada hari yang sangat dingin. Lalu tiba-tiba kamu mendengar suara dentuman keras. Bukan, itu bukan longsoran salju atau gempa bumi. Kamu sedang berada di tengah-tengah frostquake. Andai saja itu berarti kamu akan melihat kristal-kristal salju yang indah retak di permukaan tanah, tapi bukan itu yang terjadi. Frostquake atau yang juga dikenal sebagai gempa es terjadi ketika air di bawah tanah mulai membeku dan memuai. Wajar jika benda-benda mengembang dalam keadaan beku, seperti es batu misalnya. Gempa es ini bisa menggerakkan bebatuan dan tanah di atasnya, serta menimbulkan suara retakan yang keras, seakan-akan dunia ini runtuh. Tapi jangan khawatir, kenyataannya nggak begitu kok. Kalau kamu kebetulan melihat es hitam, berhati-hatilah. Meskipun disebut demikian, es hitam gak benar-benar berwarna hitam. Es ini terdiri dari lapisan es tipis yang terlihat hitam karena warna beton atau tanah. Es ini menyatu dengan tanah sehingga hampir mustahil untuk dibedakan. Ini terbentuk selama musim dingin ketika tanah basah karena hujan atau salju yang mencair, lalu suhu tiba-tiba turun hingga di bawah titik beku. Jadi, lapisan tipis ini muncul dan memperbesar risiko terpeleset saat berjalan di jembatan atau jalan layang. Hal ini juga cukup umum terjadi di tempat-tempat di jalan yang dinaungi pepohonan. Fenomena berikutnya terjadi dalam konteks musim dingin yang sangat spesifik, Antarktika. Di antara berbagai hal unik yang terjadi di benua ini, Antarktika adalah rumah bagi air terjun yang sangat aneh. Pada tahun 1911, seorang ahli geologi Australia penasaran dengan apa yang disebut air terjun darah. Dia sangat penasaran dengan cairan berwarna merah yang mengalir dari lereng bukit kecil di antara es Antarktika. Setelah bertahun-tahun diteliti, akhirnya diketahui bahwa yang menyebabkan warna merah tersebut adalah kandungan